Oke, halo selamat malam Sobat Universitas Terbuka. Perkenalkan nama saya Joko Purnomo dengan NIM 0559669195, Prodi Sistem Informasi asal UPB JJFT Jakarta. Pada hari ini saya akan menjawab atau membuat sebuah tugas 3 dari mata kuliah struktur data, di mana saya harus membuat sebuah program Java dengan model grep. Terdapat dua soal di sini, saya harus menjawab dengan metode DFS dan juga BFS. Langsung saja kita membuatnya. Saya di sini sudah membuka kode editor Visual Studio Code. Sudah sampai mencek.
Oke, setelah berhasil saya deklarasikan, di sini saya running, ternyata berhasil. Oke, ada sedikit penjelasan dari saya mengenai masalah metode deklarasi DFS dan BFS ini. DFS itu seperti metode menggunakan stack ya. Stack itu berarti LIFO, last in first out. Lalu untuk BFS ini dia menggunakan metode QU atau FIFO. Lalu visualisasi untuk pencarian algoritma DFS ini, dia pencarian metode, di sini target yang kita cari itu N-nya itu A9, yang dimana metode pencarian DFS ini dia akan merujuk pencariannya dari atas hingga sampai ke bawah. Jika hingga pada titik paling bawah dan dia tidak menemukan akar atau jalan selanjutnya untuk meneruskan perjalanan ke bawah, dia akan backstack kembali ke atas dan dia akan mencari seperti dari angka yang kita awal deklarasikan itu A0, dia memiliki bercabang seperti 1, 2. Nah, dia akan turun dahulu ke 1 hingga 3, 4. Nah, ketika di angka 4 ketika di angka 1, 3 hingga ke bawah ini tidak menemukan jalan ke bawah lagi, dia akan backstack kembali ke 4. Nah, 4 lalu ke bawah lagi, begitupun seterusnya. Seperti ibarat visualisasinya itu seperti kita mencari sebuah anak kucing misalkan di dalam satu gedung. Nah, kita mencari dulu dari atas ini, misalkan kita turun ke lantai, kita dimulai dari lantai 10. Kita turun dulu ke lantai 9, 9 tidak ditemukan, terus kita turun ke lantai 8, hingga seterusnya sampai ke lantai 1. Nah, jika tidak menemukan sampai ke lantai 1, kita akan berubah atau berpindah gedung ke gedung yang sebelahnya atau kafling yang sebelahnya. Dimulai dari lantai yang sama, lantai yang paling atas dahulu, lantai 9 hingga terus ke bawah seterusnya. Lalu untuk pendeklarasian metode algoritma BFS ini seperti menggunakan FIFO ya, first in first out. Namun untuk metode algoritma BFS ini dia merujuk ke sebelah atau horizontal. Yang sebelumnya DFS itu vertikal, kalau BFS ini horizontal. Nah, pendeklarasian atau visualisasinya seperti kita mencari sebuah anak kucing, sama seperti tadi. Namun untuk pencariannya ini kita merujuk ke dari satu lantai yang sama ke kamar-kamar yang berbeda di sebelahnya kanan. Misalkan di lantai 9 dengan nomor 901, kita mencari anak kucing di nomor 901 tidak menemukan, kita mencari ke 902 hingga sampai 905 misalkan contoh di satu lantainya. Nah, tidak menemukan, kita turun lagi ke bawah. Terus seperti itu. Nah, lalu berikut untuk hasil atau outputnya, di sini sudah menemukan A9. Nah, ketika di A9 dia sudah tidak berhenti, begitu. Maka di sini tidak merujuk ke A6, ini tidak ada, tidak masuk A6, A2 ya, tidak ada. Nah, sampai di sini target A9, dia tidak akan dan stop sampai di situ saja dan dia tidak akan melanjutkan lagi. Seperti itu. Oke, demikian penjelasan dan sebuah praktikum tugas 3 saya, struktur data saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjabarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.